Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Marlinda Moda. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah. NIM saya 19008872010118. Di sini saya akan menyelesaikan UAS saya, yaitu Perencanaan Pembelajaran Sejarah. Dan di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang sejarah Indonesia. Dan materi pokoknya yaitu kolonialisme dan imperialisme. Jadi di sini saya akan menjelaskan kolonialisme dan imperialisme itu apa. Nah, kolonialisme dan imperialisme merupakan dua istilah yang kerap dikaitkan dengan masa penjajahan. Sebagai negara yang pernah dijajah, bangsa Indonesia merasa betul penderitaan selama dijajah. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan adanya dampak lain, baik itu dari dampak positif maupun dampak negatif yang kita rasakan sama-sama di penjajahan, yaitu pendidikan. Misalnya cukup mengalami perkembangan meskipun hanya dapat diakses oleh segelintir orang saja. Tanpa adanya pendidikan dan kaum cendekiawan, nampaknya mustahil bagi kita untuk meraih kemerdekaan seperti saat ini. Jadi dampak kolonialisme dan imperialisme misalnya dapat kita rasakan pada bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, langsung saja kita membahas ke pembahasan selanjutnya, yaitu pertama di bidang politik. Baik Daendels maupun Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan modern. Para bupati menjadikan pegawai negeri dan diberi gaji, padahal menurut adat kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Bupati menjadi alat kekuasaan pemerintah kolonial, pamong praja, dan berdasarkan garis keturunan diubah menjadi sistem kepegawaian. Hal ini berlaku pada saat sekarang. Pertama, aktivitas pemerintahan berpusat di wilayah Jawa. Kedua, Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan, misalnya pergantian tahta kerajaan. Hal ini berdampak pada penguasaan politik di Indonesia oleh pihak imperialis. Akibat peranan etis kerajaan berkurang dalam bidang politik, bahkan kekuasaan kerajaan lokal mulai runtuh. Yaitu bidang sosial. Terciptanya kasta dalam masyarakat dengan bangsa Eropa dianggap sebagai yang tertinggi, disusul oleh Asia, Timur Jauh, serta pribumi. Pertama yaitu terjadinya penindasan dan pemerasan secara kejam. Tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti upacara dan tata cara yang berlaku dalam lingkungan istana menjadi sangat sederhana, bahkan cenderung dihilangkan. Tradisi tersebut secara perlahan-lahan digantikan oleh tradisi pemerintah Belanda. Yang kedua yaitu daerah di Indonesia saat ini masih banyak bergantungan pada aktivitas di tepi laut, sehingga perubahan aktivitas perdagangan berdampak pada kehidupan di pengalaman. Yang ketiga yaitu masuknya agama Katolik dan Protestan. Yang ketiga yaitu di bidang ekonomi. Bangsa Indonesia mulai mengenal industri pertambangan dengan dibukanya kilang minyak bumi di Takaran Kaltim oleh Belanda. Belanda membangun rel kereta api untuk memperlancar arus perdagangan. Liberalisme ekonomi, eksploitasi ekonomi, monopoli perdagangan VOC menyebabkan mundurnya perdagangan Nusantara di panggung perdagangan internasional. Lanjut, yang keempat yaitu bidang budaya. Tindakan pemerintah Belanda untuk menghapus kedudukan menurut adat penguasaan pribumi dan menjadikan mereka pegawai pemerintah. Meruntuhnya kewibawaan tradisional penguasaan pribumi. Yang pertama yaitu upacara dan tata cara yang berlaku di istana kerajaan juga disederhanakan. Dengan demikian ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi menjadi lemah. Yang kedua yaitu dengan merosotnya peranan politik, maka para elit politik baik raja maupun bangsawan mengalihkan perhatiannya ke bidang seni budaya. Ketiga yaitu birokrat menggunakan bahasa Belanda sebagai simbol status mereka.
Nah, jadi itulah hasil dari materi saya yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.